Jadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah manusia, di mana manusia itu memiliki berbagai macam karakter, memiliki berbagai macam kepribadian, memiliki berbagai macam cara berpikir, cara berkomunikasi, dan berbagai macam keinginan. Sehingga sebagai seorang pemimpin penting untuk kita belajar bagaimana cara menghadapi berbagai macam perbedaan orang yang kita pimpin tadi, agar kemudian bisa tetap kemudian kita fasilitasi, kita optimalkan potensi-potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi yang kita pimpin. Hai, selamat datang di channel Ronald Tagalong, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara kita memimpin orang lain yang itu dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam cara berpikir, berbagai macam keinginan, berbagai macam kondisi, pengetahuan, keterampilan, agar walaupun berbeda-beda, kita tetap bisa mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita pimpin agar bisa bersama-sama mengoptimalkan kerja dalam mencapai tujuan yang kita inginkan bersama-sama. Nah, pendekatan yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah pendekatan yang disebut dengan gaya kepemimpinan situasional atau tipe pemimpin yang situasional, di mana tipe pemimpin situasional ini diperkenalkan oleh Paul Harvey dan Ken Blanchard ya. Jadi di tahun 1969 mereka merumuskan tentang satu konsep pendekatan di mana kita bisa memimpin orang lain dengan cara menyesuaikan situasi yang kita hadapi saat itu. Nah, inti dari kepemimpinan situasional ini adalah bahwa gaya kepemimpinan yang kita gunakan itu akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan anggota tim kita. Misalnya seperti ini, ketika kita memimpin sebuah organisasi, nah di situ ada anggota yang baru bergabung di organisasi sehingga belum memiliki keterampilan, belum memiliki pengetahuan, belum memiliki pengalaman, sehingga akan sangat berbeda cara kita memperlakukan, memberikan instruksi ataupun membangun kedekatan dengan tipe anggota seperti ini dibandingkan dengan tipe yang misalnya dia sudah lama di organisasi, dia sudah punya pengalaman di organisasi, dia sudah punya keterampilan yang dibutuhkan di dalam organisasi. Atau misalnya di dalam sebuah bisnis, saat kita merekrut karyawan baru, tentunya karyawan baru ini belum punya wawasan, belum punya pengetahuan, belum punya keterampilan yang sesuai dengan yang kita harapkan di dalam bisnis yang kita sedang jalankan. Nah, cara memperlakukan, cara men-treat karyawan baru ini tentunya akan sangat berbeda dengan kita memperlakukan karyawan yang lama. Dan disinilah sebenarnya inti dari bagaimana gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, dalam pengaplikasiannya, kepemimpinan situasional itu membutuhkan 3 keterampilan berikut, yaitu yang pertama adalah bagaimana seorang pemimpin harus pandai dalam menetapkan tujuan yang jelas. Ya, jadi walaupun kemudian kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, pemimpin situasional itu harus pandai di dalam menentukan tujuan yang jelas agar kemudian pendekatan yang dilakukan itu bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua adalah kepemimpinan situasional itu butuh kemampuan bagaimana mendiagnosis, ya, mencari tahu seperti apa tingkat perkembangan anggota tim dalam setiap target pekerjaan. Artinya, saat kita kemudian sedang melakukan sebuah pekerjaan dan kemudian masing-masing dari anggota tim kita sedang mengerjakan bagian yang merupakan
tugas dari masing-masing. Nah, kita butuh punya kemampuan untuk mendiagnosa kira-kira dari tugas yang kita berikan kepada orang ini itu sejauh mana dia bisa menyelesaikannya, atau ada kendala apa yang dia hadapi, tantangan apa yang sedang dia selesaikan, dan bagaimana situasinya. Nah, ini akan sangat penting untuk bisa dikuasai agar kemudian kita bisa menerapkan prinsip kepemimpinan situasional. Dan keterampilan yang ketiga yaitu adalah seorang pemimpin yang menggunakan gaya situasional ini harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk memberikan kebutuhan dari anggota tim masing-masing. Nah, karena masing-masing orang itu punya keterbatasan, punya kapasitas yang berbeda-beda. Nah, pendekatan si pemimpin itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kondisi, dengan hal yang dihadapi oleh anggota tim. Dalam kepemimpinan situasional itu terdapat 4 gaya kepemimpinan berbeda untuk situasi yang berbeda. Keempat gaya ini merupakan hasil perpaduan antara bagaimana perilaku yang mengarahkan, jadi direktif, dan bagaimana perilaku mendukung dari si pemimpin. Nah, jadi sederhananya seperti ini itu. Jadi akan ada 4 situasi yang bisa diambil sebagai bentuk pendekatan dari tipe kepemimpinan situasional ini. Tapi pada prinsipnya di sini merupakan kombinasi dari pendekatan 2 hal ini. Apakah kita akan mengarahkan atau akan mendukung? Nah, pemimpin akan mengarahkan ketika tim tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya dengan benar. Nah, mengarahkan di sini termasuk misalnya melatih, memberitahu, ya. Jadi contoh misalnya ada anggota baru yang kemudian dia belum tahu bagaimana mengerjakan tugas yang kita ingin dilakukan. Maka di sini penting sekali untuk kita mengarahkan dia dengan cara memberitahu, menunjukkan caranya agar kemudian dia bisa memberikan hasil yang kita harapkan. Nah, dalam memberikan pengarahan, pemimpin itu membantu anggota tim dalam bentuk bisa berupa instruksi, perintah, petunjuk, maupun pelatihan. Dalam hal ini pemimpin memberikan arahan instruksi teknis kepada anggota timnya. Anggota tim yang dia punya motivasi tinggi serta punya keterampilan tinggi, cenderungnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan cenderungnya mereka ini bukan lagi orang-orang yang butuh diajarkan tentang hal-hal teknis. Namun lebih pada bagaimana mereka itu butuh mendapatkan dukungan seperti kepercayaan, kemudian wewenang, dan terkadang butuh diberikan coaching. Ya, jadi di sini pendekatan dalam kepemimpinan situasional itu bisa apakah kita mengarahkan atau kita memberikan dukungan. Nah, yuk kita masuk pada 4 pendekatan gaya kepemimpinan situasional. Kita mulai dari gaya yang pertama. Gaya pertama itu adalah gaya instruksi. Nah, gaya instruksi ini diberikan ketika anggota tim itu belum kompeten dan belum termotivasi. Gaya ini itu menunjukkan perilaku pemimpin yang akan lebih banyak memberikan arahan dan kurang memberikan dukungan. Nah, pada kondisi ini pemimpin dia berperan dalam mengembangkan kompetensi anggota tim secara praktis serta mengembangkan susunan pekerjaan agar apa? Agar bisa terkoordinir dengan baik. Pemimpin dia memberitahu anggota tim tentang apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana sebuah pekerjaan itu harus dilaksanakan. Pemimpin perlu selalu memberikan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Nah, kelebihan dari gaya instruksi ini,
pemimpin itu akhirnya bisa memberikan pengarahan dengan jelas dan cepat, dan pemimpin pun jadi harus punya sifat yang tegas dan cepat. Kekurangannya gaya instruksi ini adalah anggota tim akan cenderung bersikap pasif ya, karena keputusan diambil sepenuhnya oleh pemimpin. Mereka merasa diawasi dengan ketat dan dalam melaksanakan tugas cenderung ada rasa takut jika melakukan kesalahan. Nah, gaya instruksi ini sangat cocok kita berikan ketika kita misalnya punya anggota baru di dalam organisasi kita, di mana mereka sama sekali belum punya motivasi, belum punya kompetensi. Jadi betul-betul ya sebagai pemimpin kita harus kerja keras itu. Ngasih tahu mana yang kamu butuh lakukan, kamu perlu lakukan, cara kamu melakukannya seperti apa, kapan kamu lakukan, dan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, jadi cocok untuk ketika kita membangun komunikasi dengan anggota-anggota baru. Selanjutnya ada yang disebut dengan gaya konsultasi. Gaya konsultasi ini dibutuhkan oleh pemimpin ketika dalam komunikasi dengan tim itu sudah bisa secara dua arah, di mana pemimpin itu perlu menjelaskan setiap keputusan dan arahan kepada anggota tim, serta mereka juga bisa memberikan pendapat mereka, arahan mereka, ataupun ide mereka kepada pemimpin. Pada situasi ini, anggota tim itu kurang punya kompetensi, namun keinginan untuk melakukan tugas itu sangat tinggi, motivasi mereka tinggi. Jadi karena mereka sudah punya motivasi yang tinggi, namun keterampilannya terbatas, di sini peran pemimpin itu justru lebih banyak kemudian memberikan sebuah konsultasi, ya, menjadi tempat konsultasi dari anggota tim dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kelebihan dari gaya konsultasi ini adalah dalam pengambilan keputusan anggota tim itu ikut terlibat. Kemudian suasana organisasi jadi lebih nyaman, ada hubungan harmonis antara anggota tim dan pemimpinnya, serta pemimpin punya kendali di dalam mengawasi tugasnya. Nah, kekurangannya adalah dalam pengambilan keputusan pemimpin jadi tidak bisa melakukannya secara cepat. Kemudian proses pelibatan anggota tim itu juga akhirnya membuat pengambilan keputusan menjadi membutuhkan waktu. Nah, jadi gaya kepemimpinan konsultasi ini kita lakukan, kita berikan pada anggota tim yang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, artinya termotivasi untuk melakukan, namun belum punya kompetensi. Nah, di situ dengan motivasi yang dia miliki, kita sebagai pemimpin itu berperan sebagai konsultannya, tempat mereka bertanya, tempat mereka berdiskusi, meminta pendapat yang selanjutnya mereka yang kemudian akan mencari tahu caranya dan mengeksekusi apa yang sudah mereka ketahui tadi itu. Kita masuk ke gaya partisipasi. Nah, gaya partisipasi ini diberikan kepada anggota tim yang dia membutuhkan dukungan tinggi, namun rendah dalam pengarahan. Jadi kalau gaya partisipasi kita lebih banyak sebagai pemimpin itu memberikan dukungan dibandingkan mengarahkan. Nah, ini kenapa? Karena si anggota tim ini masuk dalam kategori mereka yang punya kompetensi tinggi, artinya sudah terampil, sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan bagaimana melakukannya, namun enggan untuk melakukan pekerjaan karena kurang motivasi. Ya, karena kurang motivasi. Gaya partisipasi ini dalam hal pengambilan keputusan sebenarnya akhirnya akan jadi bergantian. Kita sebagai pemimpin itu terkadang kita yang membuat keputusan, terkadang kita memberikan kepercayaan kepada anggota tim untuk yang membuat keputusan. Dan di sini peran komunikasi dua arah
jadi semakin butuh ditingkatkan. Pemimpin ini jadi lebih banyak mendengar karena anggota tim telah punya kemampuan dalam melaksanakan tugas tadi, ya. Jadi karena memang mereka punya kompetensi, mereka punya keterampilan, sebenarnya mereka jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan dibandingkan si pemimpin itu sendiri. Hanya saja bedanya adalah mereka kurang termotivasi atau kurang merasa didukung, kurang merasa dipercayai, sehingga membuat mereka takut dalam membuat keputusan. Nah, kelebihan dari pendekatan gaya partisipasi ini adalah kita akan punya anggota tim yang lebih turut serta dalam pengambilan keputusan karena mereka dilibatkan. Kemudian sebagai pemimpin pun kita akan jadi lebih terbuka di dalam melaksanakan tugas-tugas, ya. Jadi dengan situasi ini kita jauh lebih terbuka dengan anggota tim tentang apa dan bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, kelemahannya dari gaya ini adalah kontrol dalam pemecahan masalah. Ini dilakukan secara bergantian sehingga bisa jadi itu terjadi ketidakcocokan pendapat antara anggota tim dan kita sebagai pemimpin. Yang selanjutnya itu adalah gaya delegasi. Nah, gaya delegasi ini cocok diterapkan kepada anggota tim yang punya kompetensi tinggi untuk melakukan tugas, sehingga pemimpin itu bisa lebih santai di dalam mendelegasikan tugas-tugas itu kepada anggota tim. Nah, gaya ini menunjukkan perilaku di mana pemimpin akan lebih sedikit memberikan dukungan serta sedikit di dalam memberikan pengarahan, ya. Pemimpin mendelegasikan secara utuh, ya, keputusan maupun tanggung jawab pelaksanaan tugas itu kepada anggota tim. Kenapa? Karena pemimpin betul-betul sudah mendelegasikan, menyerahkan kepercayaan secara utuh kepada anggota tim terhadap pekerjaan itu. Dan tugas pemimpin adalah memantau seperti apa kemajuan yang dicapai oleh anggota tim dalam pekerjaan-pekerjaan yang butuh dilakukan itu. Gaya delegasi ini hanya bisa sebenarnya diterapkan ketika anggota tim itu punya kompetensi yang tinggi serta motivasi yang tinggi di dalam melaksanakannya. Dan kelebihan dari gaya delegasi ini adalah bawahan itu akan akhirnya punya kreativitas tinggi di dalam mengembangkan tugas karena pemimpin sudah memberikan hak penuh padanya dalam pelaksanaan. Kepercayaan diri anggota tim pun itu menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena dia dipercaya di dalam mengambil keputusan serta dia menjadi lebih bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya. Meski begitu juga gaya ini ada kelemahannya, yaitu adalah bisa jadi bawahan akan merasa terbebani apabila tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian karena tugas ini didelegasikan oleh pemimpin dan dia butuh untuk mendapatkan dukungan dan arahan sederhana, maka dalam situasi yang dihadapinya dia tetap akan membutuhkan sesekali keterlibatan pemimpin dalam pekerjaan. Oke. Nah, dari tipe-tipe pendekatan gaya pemimpin situasional yang sudah kita bahas tadi, apakah gaya instruktif, instruksi, kemudian gaya dalam bagaimana memberikan sebuah arahan, dalam memberikan sebuah delegasi, ataupun memberikan partisipasi dan konsultasi, mana yang kemudian menurut kamu paling cocok? Nah, kembali lagi sebenarnya karena pada prinsipnya kepemimpinan situasional ini adalah sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi, maka tentu saja bagaimana pendekatan kita akan sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Baik, semoga video ini bermanfaat dan silakan jika ada hal yang kamu mau tanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya, see you.